mungkin aplikasi lah ya, tool. Oh, baru direkam ya. Saya sebenarnya mau menyampaikan itu tadi, baru direkam. Baik, Docker. Jadi Docker itu kalau bahasa Inggrisnya ini dari websitenya ya. Open source platform for developing, shipping, dan deploy application. Jadi di mana Docker ini bisa membantu dalam mengembangkan berbagai environment yang sama, atau ketika di deploy itu tidak berbeda. Kalau bahasa ininya, aplikasi yang kita buat itu ketika dibuat di lokal dengan di production itu sama gitu. Jadi biasanya tidak terkait dengan versi mungkin PHP, Nginx atau Apache yang kita gunakan. Itu sih istilahnya. Jadi Docker ini bisa mengenkapsulasi, mengisolasi aplikasi kita. Jadi di dalam aplikasi kita itu sudah terdiri dari code-nya, server untuk melayani request, dan PHP yang memproses request tersebut. Jadi dia disendirikan di apa bahasa ini ya, diasingkan lah dari environment luar. Nah, ini saya ambil dari YouTube, mungkin teman-teman juga udah lihat ya, programmer zaman now. Jadi dulu itu biasanya kita mengembangkan aplikasi di lokal ya, bisa menggunakan biasanya kalau dulu itu pertama pakai XAMPP, SAM ya untuk aplikasi PHP, kemudian ada yang pakai Laragon, ada yang ekstrim, semuanya dipasang sendiri. Nah, ada juga. Jadi dulu seperti itu kita pasang di lokal, kemudian ketika mau dipindahkan ke server produksi atau ke online kan, kita mau mengonline kan, itu kita harus carikan servernya, kemudian kita install sistem operasinya, kita install PHP-nya di sana, SQL-nya untuk database PHP-nya dalam OS tersebut. Jadi itu apa namanya? Kita biasanya dulu itu mendeploy atau mengimplementasikan aplikasi di produksi itu seperti itu. Jadi nanti ada server kedua yang mau kita pasang juga, kita ngulangi lagi. Install sistem operasinya mungkin sudah ada ya. Kita install lagi PHP-nya, servernya, Nginx atau Apache-nya, instalasi database-nya dan sebagainya, itu ngulang lagi. Dulu awal-awalnya seperti itu. Kemudian ada teknologi namanya, apa istilahnya dulu ya? Ini mungkin ya, virtual machine. Jadi dulu sebelum pertama kali itu bare metal istilahnya, kita memasang aplikasi itu ya di server realnya gitu. Kemudian berkembang teknologi mengarah ke virtual machine. Jadi server atau satu komputer itu bisa kita pasang banyak sistem operasi, banyak OS gitu. Jadi nanti dalam satu server itu layarnya yang sebelah kiri ini ya. Jadi ada sistem operasi atau operating system, di atasnya virtual machine manager, mungkin teman-teman ada yang pakai virtual box kalau itu di lokal ya, untuk laptop. Kalau di server real itu biasanya pakai vSphere, OpenStack, atau yang lain-lain. Nah, di atasnya itu kita harus install sistem operasi lagi. Di dalamnya juga harus kita install Apache, MySQL, PHP-nya lagi. Dan itu apa? Setiap VPS atau virtual machine yang kita install itu kita harus pasang itu semua. Kalau memang belum ada ya kita install lagi. Gitu. Seperti itu yang kedua. Kemudian kita back lagi. Jadi Docker. Kemudian lanjut ke yang ketiga, Docker itu dia sudah mengenkapsulasi atau mengelompokkan dalam satu paket.
istilahnya kalau di Docker itu disebut dengan image. Jadi image itu sudah terisi di dalamnya web servernya, database-nya, PHP-nya, dan aplikasi kita. Dan itu bisa kita jadikan image yang bisa kita kirim ke container manager, atau mungkin bisa langsung kita kirim ke teman yang membutuhkan, misalnya gitu. Image-nya itu. Jadi sudah dikelompokkan. Jadi ketika di-deploy ke server real atau server production, itu kita tidak perlu lagi menginstal web server, Apache, database-nya, gitu, atau PHP-nya. Karena sudah di dalamnya ketika kita running, image-nya itu sudah siap digunakan. Karena di dalamnya sudah ada paket-paket tersebut. Oh, sebentar ya. Saya mana tadi? Oke, lanjut aja. Jadi perbedaannya apa? Virtual machine dengan container itu, jadi kalau virtual machine itu OS-nya ikut. Jadi setiap VM itu ada OS di dalamnya, ada aplikasi yang dibutuhkan, tadi Apache, MySQL, PHP, atau yang lain. Dan itu setiap VM-nya itu harus ada itu. Nah, kalau container, itu OS-nya tidak ikut. Jadi cukup sistem operasinya, kemudian container manajernya. Di sini kita menggunakan Docker. Sebenarnya ada kontainer-kontainer lain, cuma yang paling umum digunakan atau misalnya populer sekarang lah ya, itu ke Docker. Nah, di atas Docker itu hanya ada aplikasi yang kita perlukan. Jadi misalnya seperti PHP, MySQL, Apache, dan kode aplikasi kita. Jadi ketika mau membuat kontainer yang kedua, kita tidak perlu lagi sistem operasinya. Karena Dockernya atau Docker daemonnya sudah menghandle komunikasi tersebut. Jadi aplikasinya akan komunikasi dengan sistem operasi itu melalui Docker daemonnya. Jadi itu perbedaan atau perbandingan antara virtual machine yang lebih lama dengan sistem kontainer yang baru. Jadi lebih ke enkapsulasi dari paket-paket programnya. Oke, kita lanjut ke Dockernya sendiri. Mungkin tadi the big picture-nya udah dapat ya. Jadi Docker itu mengenkapsulasi atau mengisolasi aplikasi kita, source code-nya dengan Nginx-nya, dengan Apache-nya, dengan PHP-nya dalam satu tempat isolasi tersendiri. Istilahnya disebut dengan image. Jadi ketika kita menginstal Docker, itu sebenarnya ada 3. Jadi di Docker container yang kita install nanti, mungkin teman-teman juga sudah install ya. Kalau tidak salah itu kalau di Windows sama Mac yang baru, itu sudah bisa running smooth lah, minimal 4 GB RAM. Nah, di dalamnya itu ada kliennya yang di sebelah kiri, kemudian Docker hostnya itu yang kita install, dan ada istilahnya registry atau kalau di Docker itu namanya Docker Hub, tempat kita menyimpan image. Ada yang public, ada yang private. Kalau di AWS namanya ECR, Elastic Container Registry. Kalau di Google Cloud namanya Google Docker. Ini dia bersifat client server. Jadi kita mengetikkan perintah, bisa image-nya kita simpan di lokal. Jadi konsepnya Docker itu ada image,
Image itu biasanya disimpan di registry. Nah, ketika kita mau membuat kontainer, maka image ini diambil dari Docker registry-nya. Biasanya yang paling umum ya Docker Hub. Mungkin kita mau mendownload Nginx ya. Nah, ketika pertama kali kita tidak akan menemukan misalnya image Nginx di lokal kita. Maka Docker akan mendownload dari Docker Hub. Ketika sudah disimpan di lokal kita, di laptop kita, misalnya kita install di laptop kita, maka ketika kita membuat kontainer baru, itu image-nya tidak mendownload lagi, karena sudah ada di lokal kita. Itu image, boleh dikatakan kalau di program itu, image itu adalah kelasnya, kemudian kontainer itu adalah objeknya. Jadi turunan dari ekstraksi dari image-nya. Jadi image ini masih dalam bentuk image yang tidak running, kontainer itu dalam bentuk yang sudah runningnya. Jadi ketika kita membuat sebuah kontainer, namanya kontainer ya. Jadi kalau belum running itu image, Docker image namanya. Kalau sudah kita jadikan objeknya, itu namanya kontainer. Dan itu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya image Nginx atau di sini mungkin image Redis ini ya, itu bisa kita buat kontainernya lebih dari satu. Tergantung nanti dari baru di dalamnya nanti diinstal layar-layar baru. Jadi misalnya pertama kita pakai Debian. Di dalamnya kita install misalnya kalau sini Emacs atau mungkin editor Vim. Kemudian kita push, kita tambahkan lagi, kita install Apache gitu. Itu menjadi image atau layar baru. Jadi image itu terdiri dari lebih dari satu layar, minimal dua. Jadi biasanya bootnya atau kernelnya, kemudian ada OS basicnya. Basicnya Linux ya, jadi misalnya Debian, umumnya Debian. Tapi bisa yang lain. Jadi itu konsep dari image itu, jadi dia terdiri paling atas. Ketika kita menghapus kontainernya dan kita buat lagi kontainer baru dengan image yang lama, maka isi yang misalnya kita membuat file di layar yang paling atas, ketika kita hapus maka file tersebut hilang. Buat baru, image-nya akan membuat kontainer baru yang dari image sebelumnya yang tidak ada file di dalamnya. Ini contoh image layar juga, biasanya dikodekan dalam bentuk ini ya, UID 32 bit. Jadi layar yang bisa kita tulis hapus itu adalah layar yang paling atas. Itu mungkin saya perlihatkan di Docker Hub-nya. Oke, saya rasa cukup untuk pengantarnya, pengantar global lah ya tentang Docker Container. Nah, sekarang kita akan mencoba nih dasar-dasar dari Docker. Sini saya sudah menginstal Docker ya. Mungkin teman-teman sudah menginstal juga atau ada belum nih? Belum. Jadi di Docker Hub atau Docker aja ya, dulu.
Jadi alamatnya ini www.docker.com. Nah, nanti akan menyesuaikan dengan OS kita, mau menggunakan versi yang mana ini. Biasanya kita menggunakan Docker desktop dulu. Ini ada downloadnya untuk Mac atau yang lain ya. Untuk manualnya bisa sini sebenarnya. Dok. Mana dia? Manual. Documentation. Ini gitu ya. Jadi bisa di-download dulu. Sebenarnya tidak harus membuat akun, yang kemarin di filenya disebutkan membuat akun. Gimana Pak Agung, ini di teman-teman download atau apa ya? Saya show aja. Halo, Mas Haji? Ya, Ah, besar nggak itu filenya, Pak Henry? filenya lumayan besar ya. Untuk mana Docker? Saya hapus file. Installernya. Kalau di sini download. Windows itu 400 mega. Lumayan besar ya. Apa saya lanjut aja nih? Dicontohin mungkin ya, sambil kalau mau Ini ya installnya download. sebenarnya karena di Windows ataupun di Mac, next aja sih di installernya. Saya langsung runningkan aja ya. Jadi ketika setelah berhasil di Windows ataupun Mac itu, atau di Linux juga. Kalau di Linux sepertinya, kalau yang desktop itu Windows sama Linux juga ada sih. Running sebentar. Semua image Docker yang diperlukan untuk development itu sebenarnya sudah ada, dan itu bisa dimainkan malah dari office Dockernya yang memang dedicated untuk manage ini. Jadi sebenarnya untuk mengambilnya, jadi ini kan image ya, image ini masih online.
Docker version. Untuk melihatnya versinya saya ini Docker engine-nya versi 20.10. Jadi untuk melihat image yang ini tadi bisa download dari Docker Hub dan ada di lokal kita. Ini kemarin PHP Nginx seperti yang Kubernetes ya, kemarin sempat running Kubernetes. Yang pertama biasanya kalau untuk melihat image seperti itu, Docker images. Untuk yang Docker pool ini dari web itu semacam versioning lah ya, untuk versi image yang keberapa yang mau kita pakai. Karena kita tidak menuliskannya, maka sambil menunggu bisa lihat lagi images yang saya sampaikan tadi bahwa image ini sebenarnya terdiri dari banyak layar. Bisa kita lihat detailnya di situ. Aplikasi-aplikasi lain sampai yang paling atas yang sudah ada Nginx-nya. Jadi dia terdiri dari beberapa layar. Oke, itu dua Docker pool, Docker image. Kemudian untuk melihat kontainer kita, jadi kontainer itu yang image yang sudah kita runningkan, itu perintahnya docker ps. Jadi ini tidak ada karena kita belum merunningkan satu kontainer pun. Jadi docker, untuk melihat semuanya bisa dengan docker ps strip a. Ya, jadi kita ada punya 4 kontainer yang sudah pernah kita buat. Jadi untuk membuatnya kita bisa menggunakan Dockeran ini. Dockeran itu dia akan, kalau belum ada image-nya di lokal, akan mendownload dari Docker Hub. Kalau sudah ada, dia akan membuat kontainernya dan langsung dijalankan. Min D itu digunakan untuk mode namanya detachment. Jadi dia akan berjalan pembuatan kontainernya di belakang layar, tidak muncul di sini lognya. Bisa kita contohkan dulu. Ya, latas. Nah, dia akan memunculkan lognya di sini. Dan ini sudah running. Saya buka di command line satu lagi untuk melihatnya. Docker container ls. Ini sebenarnya yang panjangnya. Yang pendeknya adalah docker ps tadi. Jadi ada satu kontainer yang sedang running. Kontainer ID-nya ini, image-nya berdasarkan Nginx yang latest. Kemudian ada komen di dalamnya.
26 detik yang lalu. Portnya 80 dan namanya adalah Modest Darwin. Ini dibuat random. Dua kata ini dipisah dengan underscore. Itu defaultnya sih. Oke, kalau kita cancel, Ctrl C, itu di sini enggak ada lagi gitu yang running. Jadi kalau kita gunakan dengan opsi D, misalnya gitu ya, maka dia akan running di belakang. Kita download container ls, ada lagi. Kita Ctrl Shift enggak mau ya di sini karena dia dipasang di background gitu. Untuk menstopnya gimana? Seperti dengan Docker. Sebenarnya perintahnya ini straightforward ya. Jadi Docker spasi apa gitu. Kalau untuk melihatnya sebenarnya kita enter aja. Jadi Dockernya ada opsi sebenarnya banyak. Mulai dari stop, start, run, gitu ya. Run tadi berarti menjalankan sebuah kontainer. Kalau dia start ini hanya menjalankan dari kontainer yang ada. Kalau run itu dari image, dibuatkan kontainer kemudian di-run-kan. Jadi Docker, stop, enter lagi misalnya kalau emang belum, nah itu dia Docker stop kemudian diikuti dengan kontainer ID-nya. Ini kita bisa cari tadi kontainer ID-nya, ini ya. Sebenarnya versi panjang ya. Ini dia stop, kita PS lagi, ada, karena sudah di stop. Jadi di dalamnya sudah ada Nginx untuk siap menerima request. Selanjutnya ada opsi namanya min-p atau singkatannya port. Jadi ini kontainer ini kan dia terisolasi. Jadi port 80 itu hanya bisa diakses dari dalam kontainernya atau dari dalam network bisa akses dari host kita menggunakan strip P ini untuk bisa diakses dari luar. Jadi bisa kita buatkan lagi, kemudian kita tambahkan min P spasi sebenarnya. Kemudian ini adalah port yang akan kita gunakan di localhost kita. Dan setelah titik 2 ini adalah port yang listening di kontainernya. Jadi port 80 Nginx-nya dan bisa juga kita tambahkan sebenarnya satu lagi namanya name-nya, name. Jadi 2 kali name kemudian namanya satu untuk memberikan nama sesuai yang kita inginkan. Bisa kita cek sini, ini ya, Docker PS, ini Dockernya. Nah, portnya sekarang tadi sebelumnya hanya 80 TCP, ini sudah 0080 ini artinya komputer kita akan diarahkan atau dialihkan ke port 80 di kontainernya dengan nama nginx_1 seperti yang kita definisikan di sini. Nah, sekarang kita bisa lakukan akses dengan localhost di port yang kita definisikan tadi 8080. Welcome to Nginx. Jadi tanpa perlu menginstal Nginx di laptop kita misalnya, jadi hanya di kontainernya. Saat tidak kita butuhkan, saya copy tadi ya, ND-nya aja. Sini aja deh, Docker stop container ID ya. Oke. Kita tes lagi, sekarang sudah tidak ada karena kontainernya sudah di stop.
run sudah ps. Ini kalau yang perintah yang lama ya. Versi Docker 1.17 ke bawah kayaknya. Di versi 1.18, 19.20 itu udah bisa menggunakan Docker ps. Next, ini juga kita sebenarnya udah gunakan tadi. Docker start untuk memulainya, stop untuk memberhentikan, dan Docker rm. Kita cek dulu ya. Docker rm ini untuk menghapus kontainer dengan ID. Ini bisa kita hapus kontainernya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini mungkin lebih jelas ya. Docker ps, tidak ada yang running. Kita di ps-nya. Kita bisa cek yang ini ya, yang 42A, kontainer ID yang 42A sudah tidak ada karena sudah kita hapus ini. Nah, selanjutnya untuk biasanya ini jarang digunakan ya, tapi untuk development kadang kita perlu untuk mengakses ke dalam VM-nya, dalam kontainernya. Gimana sih? Nah, ini yang perintah yang terakhir ini. Jadi kita runningkan dulu salah satu VM-nya yang 29 ini. Docker start ps running. Nah, ini yang bukan kita expose portnya tadi ya. Nah, untuk connect ke atau masuk ke dalam kontainer ini gimana? Nah, ini menggunakan Docker exec. Kemudian script IT, ini maksudnya ini interaktif, T itu TTY untuk terminalnya. Kemudian kontainer ID-nya. Kemudian kita akan menggunakan bash ya, komennya, CLI-nya. Jadi ini kita sudah di dalam kontainernya. Ya seperti Linux biasa ya, ls-al gitu. Nah, ini bisa kita misalnya saya ini bisa kita write lah semuanya ini ya, saya.txt. Nah, nanti ketika kontainer ini kita stop atau kita hapus, nanti file saya ini tidak ada lagi karena itu tadi kita menulisnya di layar yang writable istilahnya gitu, bisa kita tulis lah. Jadi kalau kita hapus, kita balik buat kontainer baru lagi dengan image yang lama, file yang kita buat itu tidak ada lagi karena dia udah dihapus dengan kontainer yang sebelumnya. Ini itu untuk dasar-dasarnya. Sebenarnya untuk implementasi tidak cukup di sini, kita harus biasanya best practice-nya itu adalah kita menggunakan namanya Docker file. Jadi Docker file itu perintah-perintah yang kita ketikkan ini tadi, Docker pull, ini kan kita ketik manual ya. Nah, menggunakan Docker file itu kita mendefinisikan perintah-perintahnya di dalam sebuah file, namanya Docker file. Jadi misalnya dari image yang mana gitu, misalnya kalau di sini image misalnya mau pakai PHP nih, PHP ini juga official, jadi Docker file. Nah, ini dia contoh Docker filenya. Jadi kita menggunakan perintah ini untuk nge-build atau membuat kontainer kita. Jadi ini perintahnya from, jadi kita menggunakan PHP 7.4. Kita harus manual seperti tadi. Kita copy file yang ada di directory yang saat ini, file Docker file ini, kemudian copy ke sini, ke kontainernya, dan sebagainya. Nah, ada lagi namanya Docker Compose. Terus nih.
Docker Compose itu lebih tool lebih advance lagi di sini ya. Docker Compose. Jadi kalau Dockerfile tadi membuild image-nya, Docker Compose itu membuat image dan menjalankan. Dan itu bisa lebih dari satu kontainer. Sini contohnya database dan WordPress. Termasuk juga di dalamnya sebenarnya ada nama istilahnya volume atau storage-nya lah. Gitu. Karena kontainer ini dia sering kita hapus create, maka biasanya storage-nya itu misalnya database, atau mungkin penyimpanan Redis nya itu biasanya volumenya dipisah, jadi bukan di dalam image kontainernya, ya, bukan di dalam kontainer. Misalnya ini WordPress namanya, bukan di sini disimpan, tapi ada volume pisah lagi. Saya rasa itu untuk pengantar Docker ya, Docker container. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau gimana? Ini udah hampir 40 menit ya presentasi. Silakan. Saya mau nanya ke Henry. Ya, Sigit nih ya. Ya, kalau soal performanya gimana kalau pakai Docker ini dibandingkan pakai VM? Performance. Jadi pertama Docker ini kan juga menggunakan resource fisik ya. Jadi di servernya ada berapa giga RAM-nya, CPU-nya berapa. Gitu. Jadi sama itu dulu, dia harus ngikut itu juga. Kemudian yang kedua, ketika Docker container itu dibuat, sebuah kontainer dibuat, itu sebenarnya didefinisikan juga RAM-nya berapa, CPU-nya berapa. Dan biasanya bukan satu vCPU, ada misalnya itu lebih kecil lagi dari itu. Nah, dalam implementasinya itu Docker Manager salah satunya adalah yang paling naik. Nah, kontainer manajernya akan ngecek, oh ini kontainernya kurang nih. Maka dia akan klik satu lagi, request terus bertambah, nanti kontainernya akan dibuat lagi, incidentnya sesuai dengan requestnya. Biasanya kita tentukan, misalnya maksimum penggunaan CPU-nya 80%, maka akan dibuat kontainer baru. Nah, ini lebih cepat dari kita membuat VM baru. Misalnya kalau sekarang kita pakai auto scaling ya. Kalau auto scaling kan kita harus menghidupkan OS-nya dulu, running, cek, full check, kemudian tes Apache-nya ada 3-4 kali tes ping, apakah sudah live atau belum. Nah, kalau kontainer itu spin out-nya mungkin 5 detik atau 10 detik gitu, untuk membuat kontainer baru dari image yang sudah ada. Seperti itu. Jadi dia tergantung dari fisik juga untuk auto scalingnya, penambahan baik itu horizontal ataupun vertikal ya, dari sisi penambahan memori kontainernya ditambah atau kontainernya itu yang ditambah. Ada dua opsi namanya, horizontal scaling atau vertical scaling. Biasanya itu sudah menggunakan container manager. Kalau untuk development kan biasanya kita tidak ngeset dari image yang ada, udah kita bikin kontainernya. Dan kedepannya mungkin kalau nanti disetujui, kita akan coba mungkin salah satu implement yang seperti ini, mungkin yang masih PHP 5.6 mungkin ya. Jadi nanti bisa kita project kita yang di lokal itu bisa kita bindingkan, misalnya kita mountkan ke kontainernya. Jadi kita ngedit source-nya di laptop kita, tapi runningnya di kontainernya. Jadi
misalnya di laptop kita ada PHP 56 nih. Jadi kita runningnya di kontainernya, tapi source-nya itu kita bandingkan dari source code kita ke dalam kontainernya, termasuk MySQL. Seperti itu, Git. Ya, Ada jelas. lagi? Ada pertanyaan, Pak Agung? Atau teman-teman yang lain? Jadi saya ini tanya. Oke, silakan Pak Azib. Jadi kalau nanti misalnya pakai Docker itu best practice-nya satu aplikasi kita bikin image sendiri-sendiri gitu ya. Iya, jadi nanti dalam satu project karena kan kita butuhnya satu kontainer begitu ya. Anggaplah kita pasang di dalamnya MySQL-nya, PHP-nya, Apache-nya gitu kan. Sebenarnya best practice-nya terpisah, tapi kan ini untuk memudahkan kita development saja. Bisa. Jadi nanti satu project itu kita buatkan Docker file-nya tadi, yang ngambil image, kemudian Apache, MySQL, PHP, dan kita bandingkan source code kita dengan yang di dalam misalnya firewall HTML-nya dengan project kita bisa. Lanjut nih, kalau misalnya SQL-nya kan sinyalnya saya kurang bagus ini saya. Jelas ya suaranya? Dengar kok, dengar. Halo? Ya. Lanjut, ya silakan. Untuk misalnya kan MySQL di dalam Docker juga ya, database. Atau nanti kalau Docker gimana ya? Ini kalau misalnya kita set MySQL di dalam Docker itu juga, tapi nanti kita butuh 2 Docker untuk akses satu MySQL yang sama di luar gitu misalnya. Kan kalau scaling berarti Dockernya banyak, database-nya tetap satu kan ya, database-nya tetap satu. Bisa kita ya bisa. Jadi kita harus mendefinisikan di koneksi INV kita lah ya. Jadi kalau di dalam sesama dia kontainer, maka nanti dia kan komunikasinya via name biasanya namanya, nama kontainernya apa gitu. Nah, biasanya kalau dia udah dapat name-nya, dia dapat IP lokalnya. Kalau kita taruh di host kita, di laptop kita atau di komputer kita, maka domain dari laptop kita nih yang harus menjadi alamatnya gitu. Bisa. Jadi 2 Docker aplikasi, kemudian connect-nya ke database yang di local host kita gitu. Biasanya kan kalau scaling kan kita nambah Docker, nambah mesin lagi ya, nambah Docker, nambah VM lagi biasanya. Kalau di production biasanya itu pakai container manajernya, Kubernetes-nya yang auto scaling. Nah, biasanya kalau untuk MySQL atau database-nya lah ya, dia disimpan di volume. Jadi hard disk-nya itu harus terpisah lah untuk datanya itu. Atau kemarin yang sudah saya sempat lihat itu menggunakan kalau di kayak inilah RDS atau Cloud SQL-nya. Jadi nanti bisa service kita, istilahnya service ya. Jadi kontainer itu nanti kalau di production itu kan biasanya lebih dari satu mestinya. Nah, bisa ratusan dan itu dia dihubungkan untuk ke pabriknya namanya service. Dan nanti dari service ini yang komunikasi dengan Cloud SQL-nya. Kalau dipisah ya, jadi hanya Nginx dengan PHP-nya atau aplikasinya yang kita containerize,
yang database-nya kita bisa di luar seperti itu. Kalau mau database-nya juga di dalam Kubernetes-nya atau container manager-nya itu, maka itu tadi MySQL servernya itu akan ngembang, kontainernya banyak, tapi dia database-nya nge-link ke salah satu volume gitu. Persistent volume namanya. Kalau di Google Cloud, Google Kubernetes. Kalau untuk di lokal seperti itu tadi. Kalau untuk di production biasanya ada container manajernya. Atau kalau mau yang serverless ada juga ada Cloud Run kalau di Google Cloud Platform. Jadi kita kasih kontainernya nih, kontainer kita nih. Nah, Cloud Run itu akan auto scale-nya dia yang urus lah. Apa namanya? CI/CD-nya lah untuk auto scaling. Memang kalau kita menggunakan ini di production, memang semuanya auto scale dan CI/CD-nya harus running juga. Kalau enggak, rasanya percuma gitu. Jadi ketika kita push ke GitHub, GitHub nanti akan men-trigger Cloud repository yang ngambil source dari GitHub-nya dan nge-build Docker kontainernya. Jadi Docker kontainernya akan ngupdate ke manifest file untuk Kubernetes-nya untuk running. Misalnya kita dari Nginx atau aplikasi kita ada bug nih, yang kita perbaiki, kan versi image-nya kan nanti berubah ya. Nah, ketika definisikan versi image-nya berubah, nanti kontainernya akan di rolling gitu. Jadi kalau sekarang ada 4 kontainer, nanti salah satu kontainer mati, naik satu kontainer lagi yang versi terbaru, nah, gitu terus. Nanti kontainer kedua yang lama mati, naik satu lagi sampai dia versi terbaru. Nah, biasanya dari Kubernetes-nya yang manage. Kalau untuk development, itu tadi kita menggunakan istilahnya mengedit manual lah di environment atau di env kita gitu. Seperti itu Pak Najib. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi Pak Agung mungkin? Oh Pak, ada Pak Rosid juga nih. Ada Pak Uzan, Hans, Sandi. Ya silakan teman-teman. Nggak apa, saya juga Ya, Pak. ini ya belajar. Nah, gimana? Mau tanya, Sandi? Pak. Ya silakan. Iya, kan misalkan kita proses development ya, Pak ya. Kan misalkan dari ada 2 image tuh, Pak. Kan kita jadiin dulu tuh kontainernya. Kontainer misalkan kontainer 1 isi servernya misalkan Apache sama modul-modulnya misalkan PHP versi sekian. Nah, terus kontainer 2 misalkan servernya Nginx terus ya modul-modulnya juga tuh ya. Nah, ada kemungkinan enggak tuh Pak misalkan portnya bentrok atau apa tuh? Kalau Nah, portnya sama, tentu dia bentrok kan. bentrok, iya. Jadi kita buat terpisah. Jadi ini nih yang di localhost kita ini bisa kita pisah. Kan tadi satu image bisa lebih dari satu kontainer atau seperti dibilang ada 2 image sebenarnya, satu Apache, satu Nginx ya. Kita buat kontainernya. Nah, mereka kan kalau di kontainernya kan sama-sama listening di port 80 ya. 2 kontainer itu kan. Iya, Pak. Nah, supaya kita tidak error mengaksesnya, itu port yang di sininya yang kita rubah. Jadi misalnya satu port 8080, satu lagi port 8081 misalnya. Itu apa dia? Tidak bentrok Pak. Meskipun tadi kita bindingnya itu sama source-nya gitu. Cuma kan ada di laptop kita project-nya, cuma ini kita link, kita mount ke image yang pertama Nginx, kita mount juga ke kontainer ya, kontainer pertama, kemudian kita linkkan juga ke kontainer yang kedua. Itu apa? Bisa gitu. Yang penting port di sisi kitanya. Kalau port di dalamnya tidak bentrok karena kan dia dua kontainer yang berbeda, pisah ini. Tidak bentrok dia. Nah itu Pak, untuk port-portnya kan bebas atau enggak tuh Pak? Kan kalau port yang umum kan misal 8080, 8081. Nah misalkan custom portnya 4433 atau sekian tuh. Bisa atau enggak? Bisa. Yang penting Bisa ya. di
laptop kita nggak terpakai gitu port itu. Kalau kamu menjalankan Redis di laptop, artinya kan 7329 nggak bisa terpakai kan. Nah, intinya begitu aja. Sama kalau maksimalnya kurang tahu ya berapa ya. Kalau di SSH itu 5 digit kalau salah ya, 5 angka. Tapi sebenarnya ini luas lah IP yang bisa kita pakai. Yang penting dia tidak sama yang kalau di lokal kita pakai port 80, misalnya jalankan pakai Laragon atau SAM atau pakai FP Artisan Serve yang port 8000 gitu. Ya di kontainernya minus P ini tidak bisa port 8000 lagi karena udah ada yang listing di port 8000 itu gitu. Seperti itu Sandi. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke. Ya, ada lagi. Ini jam 5. Ais, tanya Ais. Mbak Ais. Mbak Oke. Aisyah. Udah clear ya Pak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf nih. Karena ini kita belum sampai di production, juga masih di local development. Jadi masih perlu banyak yang harus kita pelajari untuk Nah, mungkin ini, halo, weekend nanti teman-teman bisa nyoba Docker ini seperti apa dirasain. ya. Halo Mbak Aisyah. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk waktunya Pak Henry. Terima kasih juga atas perhatian dan kerjasamanya. Oh belum. Itu suara dari Pak Henry ya? Oh masih suaranya. Ya. Ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dan juga semoga kita dapat berjumpa di Jumat pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.